salah satu pekerjaan yang sudah diambil alih sama si WNA. Supir dia sudah ambil alih, guide dia sudah ambil alih. Supir, Bahkan ngale guide? susuk. Nawang ngale susuk tuh yang itu, guide tuh. Itu satu. Terus satu lagi terakhir ini, profesi pemangku meluasang leluhur mereka sudah ambil. Peluasan itu juga diambil. Kamu tahu berapa charge-nya? Berapa, Mbak? Mengajarkan orang-orang asing itu tari Bali bisa dalam jangka waktu 1,5 jam dengan fee 500.000 per orang. Satu kali kelas 1-2 jam 10 juta. Wis, gila. Di mana itu, Mbak? Di Pura. Dan bahasa berkomunikasi mereka dengan- menjual itu sangat-sangat menurut Mbak pribadi ya sebagai pernah anak lihat bahasa dia menjual kayak Bali. Wah, lengkap. Gimana Lengkap. caranya menjual, Mbak? Membangkitkan roh, hidupkan kembali roh. Oh. Terus pemujaan kepada Tabik Pikulun, niki Tabik Pikulun. Itu dia menjual. Oke, Om Swastiastu, Mbak Niluh Tiange. Om Swastiastu. Kita bertemu lagi di podcast Jak Bali Mbak Niluh setelah saya request tahun lalu kayaknya. Jadi Mbak Niluh ini kegiatannya sangat padat sekarang berarti ya, Mbak. Izinkan sebelumnya Mbak Niluh untuk minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa, Mbak. Dan juga mengucapkan selamat atas perjalanan baru dalam hidupmu. Wih, terima kasih Mbak Lo. Ya oke Mbak Lo, kita saya mengundang Mbak Lo ke sini ini karena belakangan ini kan viral terus masalah bule, dan kebetulan juga saat ini kita didampingi oleh organisasi Perhimpunan Rental Motor Bali gitu ya. Yang sebelumnya juga sudah sempat saya ajak untuk ngobrol. Nah, terkait dengan urusan WNA di Bali ini sepertinya memang perlu kita carikan solusi, win-win solusi gitu Mbak ya. Sebelum waktu pandemi kita kan mengharapkan begitu banyak turis gitu. Wow. Sekarang justru sudah ada turis, kita komplain. Nah, gitu. Masalahnya sebenarnya kan turis oknum-oknum sebenarnya itu kan ya. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin Mbak Loh bisa memberikan gambaran fakta-fakta apa saja yang Mbak Loh temukan selama mengurus masalah WNA di Bali ini, Mbak. Yeah. Ya, selamat sore adik-adik sayang semuanya, dan juga untuk pendiri dan juga pengurus dari Perhimpunan Raja Motor Bali. Yeah. Yang tentunya kita di sini berkumpul juga salah satunya adalah berdiskusi ya. Untuk salah satunya adalah permasalahan yang dialami oleh semeton-semeton kita, adik-adik kita di Perhimpunan Raja Motor Bali. Yang sebenarnya keterkaitannya dengan WNA itu sebenarnya ada dan sangat erat. Oke. Nah, jadi kita mulai dari sana. Pada saat Mbak Niluh menegur dengan tegas, menindak dengan tegas dan bekerja sama, menyampaikan pesan-pesan apa yang harus Mbak sampaikan ke institusi terkait, misalnya imigrasi dan juga kepolisian. Tujuan utama Mbak Niluh adalah untuk penertiban, untuk penegakan aturan. Yang tujuan Mbak Niluh yang paling penting adalah untuk mengamankan mengamankan periuk nasinya rakyat Bali. Mengamankan dalam artian apa? Bukan berarti mereka nggak boleh bersaing. Mereka justru harus bersaing, tapi dengan sehat. Nah, kenapa WNA ini akhirnya masuk ke dalam loop itu, ke dalam lingkaran itu? Karena WNA yang kita harapkan pada saat kita bangkit dari pandemi, di saat yang sama kita juga sudah memiliki wisatawan domestik. Kalau di zaman sebelum pandemi itu Mbok
bersama dengan Jering, juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, itu kan sudah sering sekali menyoroti WNA yang nyeleneh ya, yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas secara moral, secara adat dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah yang menyentil urusan-urusan WNA yang punya usaha. Karena waktu itu asumsi kita kan kita melihat nggak mungkin dia berani buka usaha kalau nggak punya izin. Dan saat itu kan sosial media belum semasif sekarang. Nah, hari ini kita melihat, kita memang menyampaikan bahwa welcome to Bali, come and stay with us in Bali. Tujuannya sederhana, gunakan UMKM Indonesia, nginep di rumahnya anak-anak Indonesia, walaupun dia WNA misalnya punya penginapan, harus memiliki aturan yang jelas, izin yang jelas, berbelanja di warungnya orang Indonesia, makan di rumah makannya Indonesia, makanannya nak semeton Indonesia niki seperti contohnya sate Pandingin ini kan 100% anak negeri gitu kan. Tapi pada kenyataannya pada saat pandemi kita semua stuck di dalam negeri, tidak bisa keluar negeri, otomatis turis yang ada di dalam juga stuck di dalam, otomatis negara lain juga menutup dirinya, itu menimbulkan masalah-masalah baru. Karena mereka yang tadinya menjadi konsumen, mereka melihat peluang itu sebagai peluang untuk mereka untuk menjadi produsen juga. Dan akhirnya berjalan secara masif juga dengan adanya pertengkaran antara dua negara, Ukraina dan Rusia, itu menambah jumlah WNA yang datang, dan regulasi yang harusnya ditegakkan di awal itu mereka pura-pura bongol, mungkin mereka pura-pura bilang nggak ada aturan itu, saya nggak ngerti dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kelihatanlah kita itu seperti misalnya marah-marah, menegur dan lain sebagainya. Pada intinya Mbak Niluh senang sekali ada wisatawan. Tapi wisatawan yang mana dulu? Wisatawan yang memberikan manfaat, yang menaikkan derajat hidupnya rakyat Bali, atau justru wisatawan yang sebaliknya, yang mengambil rezekinya rakyat Bali, yang merampok mata pencarian mereka, dan di saat dan di akhir hari yang mengecilkan martabat kita, memperlakukan kita dengan cara-cara yang seolah-olah di mana mereka di sini menjadi raja. Jadi Mbok tidak menyalahkan pemerintah dalam hal ini, tapi Mbok selalu menyampaikan, orang Bali itu bagaikan kita kelinci yang survive di kandang kita sendiri. Kalian masukkan anak serigala. Kita menembangnya seperti bayi, tapi pada saat dia sudah besar dan siap mencakar kita, kalian tidak berikan perisainya, tidak berikan perlindungannya. Perlindungannya itu dalam arti apa? Bukan pinjaman kredit bank, mereka bisa kok ngajukan pinjaman kredit bank, bukan bantuan bansos dan lain sebagainya. Tapi perlindungan itu dalam bentuk aturan, fair for all, gitu loh. Nah, mau terkait dengan statement dari Pak Wayan Koster, Gubernur Bali kita, yang mengatakan bahwa WNA akan dilarang untuk menyewa atau menggunakan sepeda motor di Bali gitu. Nah, ini kan saya baca juga di postingan Mbak Niluh juga ada yang berkomentar, terima kasih kepada Niluh Jelantik yang kembali membuat rakyat Bali menjerit, terutama kok bisa Mbak Niluh disalahkan gitu nih, gara-gara demi ambisi jadi caleg katanya. Nah, Mbak sudah jelaskan dan Mbak sudah sampaikan jawaban Mbak kepada akun yang menuliskan itu. Jadi sebenarnya Mbak mungkin tidak harus jelaskan ya saat itu ya, karena Mbak sudah terlanjur kesel dan marah dan bete, karena selama ini apa sih yang Mbak nggak kasih buat rakyat Bali? Angkian cang bangcang untuk rakyat Bali. Mungkin dia nggak paham kali konteksnya mungkin Mbak. Nggak, karena ini tendensius, karena ini sudah pasti ada maksud memang untuk menjatuhkan Mbak Niluh mungkin gitu ya. Karena seperti kita lihat dari ribuan komen, itu cuma dia sendiri yang komen seperti itu. Ribuan yang lain semuanya berterima kasih. Ribuan yang lain justru mengenyek, mengolok-ngolok orang yang membuat aturan itu. Mereka kan bilang yang bikin aturan kan bukan Mbok Niluh. Mbok Niluh kan membela masyarakat Bali, melindungi masyarakat Bali dengan menyuarakan WNA yang punya rental motor ilegal. Kenapa Mbok Niluh yang dicaci maki kan gitu. Nah, pembelaan seperti itu kan sudah bergulir. Jadi Mbok Niluh tidak ikut campur lagi gitu kan. Dan Mbok Niluh tidak ada yang harus Mbok Niluh jelaskan ulang misalnya kepada misalnya pihak
institusi dan juga pihak-pihak yang terkait, karena mereka tahu di dalam ruang-ruang yang mereka punya itu Nilo Jelantik sudah selalu ada untuk memberikan masukan, dan tidak semua harus mau expose, tidak semua harus mau sampaikan di publik, karena kalau seperti itu kan penuh ruangannya Mbok, karena Mbok masih membuka ruang-ruang itu kan untuk masyarakat. Nah, kita fokus kepada aturan tegas 1A wisatawan. Aturan tegasnya apa? Wisatawan ya wisatawan, nikmati pemandangan Bali, nikmati kuliner Bali, nikmati indahnya Bali, rasakan experience-nya bagaimana kamu di Bali, mau melukat, mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Sebagai wisatawan, pada saat kamu membutuhkan sarana transportasi untuk kesana kemari, kamu akan memerlukan yang namanya kendaraan bermotor. Menghubungi pihak rental motor. Nah, di sana pihak rental motor akan menyampaikan kepada calon penyewa, apakah itu WNI, apakah itu WNA, this is the rules, the basic rules for you to drive in Indonesia, in Bali. Okay, Swastiastu, hello, hi sir, can I see your driving license please? Oh, I'm so sorry, I don't have driving license. I'm very sorry sir, you cannot drive in our country without driving license. Terus temannya bilang, oh kalau saya punya SIM, oke, kamu yang mengendarai motor itu temanmu bonceng ya, berarti kalian bisa sewa satu motor. Itu untuk yang WNA misalnya. Untuk yang WNI juga sama. Om Swastiastu, Assalamualaikum dan lain sebagainya. Mereka menyewa motor. Mohon izin saya melihat SIM dan juga KTP ibu atau bapak. Cekrek, foto, print di stapler dengan formulir yang mereka isi. Formulirnya itu dalam 2 bahasa, langsunglah di atasnya Inggris, di atasnya Indonesia, di bawahnya Inggris. Itu dijepret, ditaruh di file. Nah, itu berlaku untuk semua wisatawan. Pada saat mereka akan berangkat, misalnya akan pergi say goodbye, sudah membawa helm ini, dan di pintu luar pun akan difoto sama beli misalnya, beli owner. Permisi, kita foto dulu ya di depan motornya. Satu, untuk menjaga keamanan si pemilik motor. Motor saya dalam kondisi ini loh, kamu sewa. Kedua, juga untuk menyampaikan pesan bahwa we are following the rules. Kita sudah mentaati aturan. Berarti wisatawan yang datang mau WNA mau WNI silahkan sewa motor. Terus dari mana datangnya kebijakan aturan nyaplir itu yang tidak boleh menyewa motor, WNA tidak boleh menyewa motor? Jangan ada 1-2 tikus yang misalnya menggerogoti kita, lumbungnya kamu bakar. Sangat tidak relevan. Apalagi kenapa? Saya dengar tadi sebelum mengeluarkan statement dan kebijakan itu, pihak harusnya kan gubernur mengumpulkan dulu organisasi rentalnya. Ini kan di Bali kan ada seperti PRM ini kan, dan nyatanya tidak ada dihubungi, dikomunikasikan pun tidak ada. Tidak ada. Kita nggak ada. Itu udah makanya. Jangankan dihubungi sayang. Kami ini kan masyarakat yang peduli ya, karena dari sebagian keringat dan air mata kami adalah sebagian dari butiran nasi yang dia makan. Oke. Setuju nggak? Ya, setuju. Lu pernah nggak dihubungi, diajak berdiskusi sama pihak Pemprov atau Pak Wayan Koster sendiri, Mbak? Coba sekarang Mbak Nilo tanya sama kamu pernah nggak dihubungi oleh pihak dari Pemprov dan pihak Pak Wayan Koster? Justru saya yang mengajak berdiskusi, nggak pernah mau beliau. Nah, dan saya juga mengundang beliau berkali-kali. Ayo Pak Yan, kita diskusi. Ayo Pak Yan, aktifkan sosial media, karena juga di sana menjadi rumahnya rakyat untuk mengadu. Bagaimana kepala-kepala daerah lain begitu getolnya di sosmed, begitu getolnya bagaimana seorang Ridwan Kamil, terlepas dari apapun pilihan politik beliau, itu menjawab pertanyaan Mbak Nilo, menjawab kritikan Mbak Nilo dalam jangka waktu 10 menit. Panjang lebar beliau jelaskan itu di kolom komen. Seorang Ridwan Kamil, gubernur dengan 50 juta warganya. Berarti sampai saat gitu ini Nilo Jelantik nggak pernah komunikasi, baik telepon sama ketemu pun nggak pernah sama. Kalau ada acara di mana harus ada Nilo Jelantik dan ada Koster, beliau pasti tidak datang. Benar tuh Pak Yan? Mana kameranya nih? Halo Pak Yan, kesayangan saya, Gubernur Bali, Kepala Daerah, bapaknya anak-anak. Ayo naik Pak, sekali-sekali duduk sama anak saya Erwin, anak-anak Bapak. Tunggu Pak. We love you full loh Pak. Mari kita duduk bersama. Harusnya kan merangkul, diajak berdiskusi, mencari solusi yang jalan tengah yang terbaik seperti apa kan gitu kan. Dan rakyat itu siap
memberikan masukan-masukan yang nantinya bisa menjadi bagian dari kebijakan beliau. Termasuk dirimu Erwin, Mbok sudah bilang awal kita bertemu dengan dirimu pada saat podcast pertama. Ya. Kalian itu adalah ujung tombaknya Bali. Masa depan Bali itu ada di tangan kalian. Ingat nggak? Rangkul, jangan dipukul. Ya, betul. Nah, terkait dengan banyak WNA yang sembrono lah kita sebut dari Bali ini, apakah ada kaitan dengan pihak aparat yang atau pemerintah yang memang masih ada oknum yang bermain gitulah, seperti contoh di kasus yang KTP gitu Mbok. Nah, mungkin ada lagi yang Mbok ketahui mungkin di lapangan, gitu, seperti apa? Kalau KTP gitu, itu sebenarnya dari awal Mbok sudah bukan Mbok mengetahui ya, tapi dari awal permasalahan tersebut memang Mbok sudah dihubungi. oleh? Ada. Ya, Oh, oke. oke. Jadi karena ini menyangkut keamanan negara. Ya, siap. Dan Mbok harus menjaga hubungan baik dengan semua institusi. Kan Mbok selalu mengatakan. Berarti ada pihak-pihak yang bermain juga kan, sehingga terjadilah seperti ini kan gitu ya. Ya, bagaimana KTP itu dari misalnya namanya Michael Jordan bisa menjadi ngurah bagus itu kan ya nggak sayang. Kalau Ya itu kan memang sudah diciduk Polda Bali karena sudah diberitakan juga kan. Maksudnya di tapi selain ini. di awal itu memang Mbak sudah aware, akan tetapi kan ada banyak hal yang memang institusi sudah melaksanakan tugasnya, tidak semuanya kita bisa dan harus expose. Pada intinya kan pelaku sudah akan dikenai hukuman pidana. Pada akhirnya si WNA yang memiliki dokumen palsu ini kan tetap ditahan. Kan Oke. itu yang kita harapkan. Dan pada akhirnya tidak ada lagi akan terjadi pembuatan dokumen-dokumen palsu KTP dan KK dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Pengketatannya bagaimana? Makanya Mbak selalu bilang kembali lagi ke aturan. Nah, pada saat telepon itu masuk, WA itu masuk, Mbak menemui pihak imigrasi, pimpinan imigrasi, Mbak menyampaikan ini ada yang lagi detention, ditahan, siap Mbak, ada, oke. Mbak minta waktu itu jangan deportasi ya. Karena ini kan permasalahannya kan kalau imigrasi kan permasalahan izin tinggal, izin kerja, visanya dan lain sebagainya. Kalau urusan KTP dan urusan kartu keluarga itu kan izin kependudukan, nggak ada hubungannya dengan paspor. Ini sudah lokal, berarti dia sudah mau jadi WNI nih gitu kan. Berarti harus ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, menjadi kewajiban pihak imigrasi lah menyerahkan itu kepada pihak kepolisian. Nah, Mbok berada di balik-balik ruangan itu. Karena kan ini komunikasinya kan mungkin belum terjalin gitu loh. Jadi pihak A akan Mbok hubungi, Mbok bertemu langsung, pihak B juga. Oh ya Mbok, cus langsung. Dan itu sudah lama, sudah sebulan yang lalu sayang. Tapi kan ada proses-proses yang harus mereka jalani. Kan Mbok nggak mungkin update setiap saat di sosmed. Jadi seperti itulah institusi bekerja. Kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Di mana mereka ruangannya kosong, tidak bisa menangani begitu banyak permasalahan. Seperti contohnya Polsek Kuta Utara, itu nggak bisa nampung ribuan WNA yang berpotensi beler-beler itu gitu loh. Nah jadi dan semua institusi itu punya wewenangnya, Erwin. Semua institusi itu punya ranah pekerjaannya. Peran kita sebagai bagian dari masyarakat adalah memastikan bahwa rakyat itu aman, nyaman. Dia bekerja, dia bersaing, silahkan. Akan tetapi jangan masukkan serigala ke rumah kita yang dia itu tidak ibaratnya oknum-oknum yang tidak punya izin, yang tidak punya dokumen yang sesuai dengan bidang usahanya dia. Itu yang harus ditertibkan, itu yang harus ditindak. Jadi bukan hanya sekedar misalnya seperti Mbak misalnya bicara kayak seperti kemarin kan Mbak sudah bicara dengan kantor staf presiden, itu semua pihak datang. Tapi Pak Gubernur tidak datang karena diwakilkan oleh diwakilkan oleh Pak Kadis Pariwisata, dan ada Pak Wakapolda, ada Dirjen Imigrasi, ada Direktur Penindakan dan Pengawasan Orang Asing, ada juga pihak dari istana. Itu mau sampaikan selalu sama aturannya ditegakkan dan itu dimulai dari Menpar. Ya kan?
Karena Kementerian Pariwisata kan bertanya, kasih tahu kami dong apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Buat Mbok itu pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol dari rumah yang membawahi sektor devisa negara nomor 3 di negeri ini. Kami sendiri, mereka ribuan loh jumlahnya. Dan kami ngayah total nih Ki. Karena kami selalu berada di lapangan, kami paham. Tinggal nanya aja hal-hal yang sederhana. Kalau naik motor ya bawa SIM, itu aturan baku. Pakai helm, itu aturan baku. Kan gitu kan? Jangan sampai nanti ada benturan di masyarakat. Oh ya, kalau mereka kesannya dimanjakan, kalau kita ditegasin dan lain sebagainya. Sudah tidak tepat sasaran gitu loh. Sama seperti hari ini aturannya dilarang menyewa motor untuk WNA. Itu kan tidak tepat sasaran. Berapa usaha rental motor yang akan mati? Berapa penginapan yang akan mati, berapa rumah makan yang akan bangkrut, berapa porter di airport yang akan terdampak ya, banyak. Ya. Bagaimana dengan airline juga akan nangis gerong-gerong gitu loh. Penumpangnya nggak ada, daripada saya dilarang naik motor di Bali, orang saya suka panas-panasan, mendingan saya ke Kopi Pipi atau ke Koh Samui. Itu kan yang kita tidak mau. Dan selalu di dalam setiap langkah Mbok itu adalah tujuannya adalah satu, tetap kita harus menerima tourism itu sebagai salah satu dari ujung tombak kita, tapi aturan itu dibuat dong. Kalian kan berbanyak, ya kan? Yeah. Dan Mbak selalu bilang, libatkan organisasi dari yang paling mungil, yang paling terdekat dengan kita, yaitu apa? Banjar, oke. Libatkan STT-nya, libatkan anak-anak mudanya. Sediakan bir 1 kerat misalnya nih. What's up man? What's up? We would like to invite you all the people in Kayu Tulang, in Pantai Brawa untuk melihat ogoh-ogoh kita. Kan gitu kan? Kerat kan? Bir kan? 50,000 one bottle. Sing gratis. There's no free lunch gitu kan? Ya kan, urusan ngaya gratis, lain urusannya nggak beli. Iya Maya. Seketali dan lain sebagainya. Terlepas dari dia usahanya ilegal atau apapun itu, tolena malu. Ini urusan pendataan malu. Ini kan teke ya dong. Nah, teke marah Pak kalian. Hai, apa kabar? Oh, kamu tinggal di tempat kami. You live in our village. Thank you. Welcome to our village. Datet namanya, nomor paspornya segala macam. Sudah ada pendataannya misalnya di Banjar Dieng Tutul misalnya, itu misalnya ada 200 WNA, catat, sekretaris desa mencatat. Di satu kelurahan misalnya ada 5.000, catat, baru tektokan aja imigrasi. Pak, cocok nggak nih Pak data saya sama data Bapak, kan gitu. Cocok kan sama kepolisian. Dan 200 ini kita sudah bisa sampaikan kepada each of them. Excuse me, ini dari Babin Kamtibmas, ini dari Babinsa. Setiap kesayangan yang datang ke desa ini, kita berterima kasih. Kalian melaporkan diri kalian untuk apa? Excuse me, laptop saya hilang. Excuse me, helm saya diambil orang. Excuse me, ada tukang whatever segala macam. Mereka lapornya kemana? Ke Facebook. Viral dah. Habis itu bilang dah Bali penuh dengan begini begono, begini. Padahal tetangganya itu kaliannya aja nggak tahu. Ya nggak? Untuk mencegah hal-hal di mana mereka punya ruang-ruang sendiri untuk mendiskreditkan kita warga lokal. Dan itu ada ruang-ruang mereka itu. Yang Mbak juga ada di dalamnya, dan Mbak keras di situ. Karena yang ada di sisi kan setara ngisi di tengah. Di tengah, Mbak. Makanya berarti ada grup-grup gitu juga ya? Wadah, grup-grup WNA itu. Grup pedagang, grup resoles, grup pedagang daster. Katanya berita tadi ini ada grup tutorial, Mbak. Jadi kalau kalian di Bali, tutorial menghadapi polisi seperti ini, tutorial menghadapi petugas imigrasi seperti ini. Ada itu ada gitu katanya, Mbak. Di Telegram itu Rusia biasanya. Oh gitu ya. Dia buat komunitas Rusia kan di Telegram banyak sekali kayak forum expat yang kayak Mbak Nilo bilang. Dia di situ udah bagaimana nih saya ditangkap polisi, begini cara menghindarinya. Orang imigrasi datang, begini cara menghadapinya. Itu Gitu, yang gitu. ilegal di sana ada tuh. Nah, sekarang kan kita di saat yang sama kita juga paham, Mbak juga paham sekali dengan kekecewaan kalian, dengan kecewaan masyarakat lah kepada institusi yang disayanginya. Karena ya memang di majalah di mana-mana ya adalah kekecewaan itu. Tapi apakah kita larut dalam kekecewaan itu, kan kita tidak mau. Jadi tutorial-tutorial itu alih jadi
translator, Russian translator, terjemahan, bang jadi Pak polisi, Pak kenyanga Bapak ban ngomongan Pak, Bapak kan ngomong buku loh aja WNA itu. Nah terlepas dari pernah ada kejadian atau bagaimana kan, ini WNA ini kan kadang-kadang ngomongnya kan Bang Den Muni, Bang Den Muntu, begini kan. Kita kan tidak sedang mengkonfirmasikan benar atau tidak. Kita menyerahkan kembali translatannya si WNA itu, dan kita berpesan kepada para institusi itu. Terima kasih banyak nih Pak nih menjaga kami rakyat Bali. Kami tetap semangat berkarya tetap ini. Nggak bisa kita bilang, ini Pak siapa yang pernah nerima nih 1.000, siapa yang pernah nerima 2.000. It's going to be apa namanya? It will never end gitu loh. Ada satu yang tersakiti, ada satu yang bete dan lain sebagainya. Kita salah negur, yang baik kita tegur. Entah oknum yang di mana yang mungkin sudah ada di mana dia yang pernah nerima kan kita nggak tahu. Jadi kita bersatu. Bebangun tutorial kini nih, silahkan Pak nanti mohon ditindaklanjuti. Jadi SOP kan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Kapolda, kita dibuatkan buku tutorial ini oleh WNA ini. Silakan kalian baca. Kita berapa punya kesatuan nih? Berapa? 5.000. Baca. Apakah ini menjadi cerminan dari kita? Tidak. Oke. Sekarang tunjukkan bahwa kita adalah pelayan rakyat sejati dan itu akan diekspos, akan dipromosikan oleh siapa? Oleh rakyat itu sendiri. Berarti yang tadinya mungkin pernah gitu kan bertaen gitu kan, ya pasti kene kan mulai hidup baru. Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Bumukanya kan nggak putih jadi nih, masalahnya bertahan poleng abu-abu masa lalu. Ya kan? Masalahnya dengan solusi seperti itu apakah bisa kelar, Mbak? Loh. Kalau Mbok kalau zaman sekarang kan soalnya begini, nggak viral nggak kerja gitu kan, ideologi penegakan hukum di Indonesia kayak yang saya lihat nggak viral. Makanya ada statement imigrasi begini, ini saya kemarin posting ya tahu juga. itu aku sudah imigrasi laporkan itu hilang WNA komenku tuh. berulah. Laporkan WNA berulah, bukan memviralkan termasuk lo jelantik kena nih. Komenku hilang tuh. Di mana? Di postinganmu? Masa? Oh. Saya nggak ada. Aku bilang, Mbak. Aku bilang mana kepala imigrasinya nih, mau tanya silaturahmi. Aku bilang tuh. Nggak ada. Kayaknya di komenan siapa kayaknya tuh, terus mungkin komenannya itu yang hilang. Jadi gimana pimpinan tertinggi dia? Gimana mau menanggapi statement pihak imigrasi begitu? Laporkan bukan memviralkan gitu. Ya nanti dia bisa tanya ke tempat pimpinannya kan. Dia kan salah satu anak yang menjadi pimpinan di satu kabupaten. Ya, ya. Tapi kita kan sudah pada level, kita sudah berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi mereka. Jadi hubungan buat dengan pihak imigrasi, dari pihak loket, penerima tamu, dari security-nya, dari penjaga mesin kopinya itu sangat baik hingga ke level dirjen imigrasinya. Bagaimana seorang pejabat publik bisa memberikan statement seperti itu? Ini Ya kalau pejabat ini berkata seperti ini kan seolah-olah pejabat ini gaptek gitu ya. Artinya memviralkan sama dengan kan salah satu jalan untuk melaporkan juga kan. Loh, bapaknya lo sudah membuka ruang itu. Kita lo diskusi face to face lo dengan Bapak Mas Hilmi Karim. Mungkin kalau beliau melihat video itu, mungkin beliau nggak akan bikin statement itu. Oke. Justru dengan membuat statement itu, membuat orang kan bertanya-tanya, who is that gitu kan? Hanya tahu jadinya kan? Gitu loh. Cari panggung ya. Jadi intinya gini sayang, dimulai dari ruang lingkup yang termungil, yaitu kalian. Pendataan, seperti yang tadi Mbak bilang. Pendataan ini akan dilaporkan kemana? Apakah kepolisian bahwa niki ada semeton yang tinggal di desa kami, di Banjar kami? Otomatis dari berapa orang tinggal di desa tersebut atau di Banjar tersebut sudah ketahuan berapa motor yang direntalnya. Ada 50 NA misalnya, dia sewa 50 motor. Udah tahu oh ini dari PRM, ini dari sini, dari sini. Di luar itu di luar itu mereka juga, kita sudah tahu berapa lama mereka tinggal di sana. Apakah mereka memang benar-benar murni berwisata, ataukah mereka pernah misalnya atau dalam proses merayu warga lokal untuk berpartneran dengan mereka? Itu kita pasti akan tahu lambat laun.
Kenapa? Karena hubungan itu sudah kita bina. Tidak malah kita membiarkan villa-villa itu bertambah tinggi temboknya. Kita nggak tahu siapa yang tinggal di sebelah rumah kita. Pada saat ada apa misalnya kejadian apa-apa kita baru kaget. Oh, saya tidak tahu warga itu tinggal di sini 3 bulan, tiba-tiba sudah ngalahin kan gitu Blinge. Jadi dari ruang lingkup yang terkecil, dan ini harus mendapatkan support penuh dari negara. Sama ibaratnya dengan urusan sampah, oke lah warga akan membuang sampah tidak sembarangan, memilah dan segala macamnya. Tapi kan rakyat juga sudah kerja keras, bayar pajak dan lain sebagainya. Kenapa? Di mana peran pemerintah ngurusin sampah? Benar. Itu udah makanya. Benar nggak sayang? Di mana? Benar. Udah rakyat, Saya pernah rakyat bikin postingan gitu Kalau kan. gitu kita aja jadi pejabat, kalian jadi pejabat. Ya. Kalian bayar pajak. Kalian Ini bayar tanggung jawab pajak. kita Kalian bersama. pajak kita. Nggak perlu Terkait Erwin kembali ke nanya soal ke saya, bule. ngundang saya kan gitu. Soal Saya bule, jemput Mbak Lo. Erwin kan gitu. Nah, selain yang kita bahas, bule ada yang membuka usaha rental juga di Bali. Yang mau tahu bule-bule itu ada usaha atau kerja apa aja mau di Bali? Selain kan di viral ada jadi PSK katanya. Banyak. Ada yang sampai apa namanya jualan sayur. Setahu mau lo apa lagi kira-kira? Oke, yang kita sudah soroti sejak lama itu mereka membuka usaha retail. 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 Retail apa ini? Retail itu mereka membuka toko. Toko. Misalnya Tapi menjual. dia itu ilegal. Dia Kalau Mbok Boleh. berkomunikasi dengan para WNA ini tidak dengan menyebut mereka ilegal, tapi Mbok mengundang mereka karena kita kan punya kelas Nilo Jelante. Oke. Jadi Mbok mengundang mereka sebagai motivator. Jadi misalnya ada satu orang punya salon tato, sedangkan semeton-semeton yang apa namanya yang juga punya toko tato di Kute, Legian, Semia itu kan pada komplain sama Mbok. Oke. Kejang ke Canggu Mbok gitu kan. Nah, kalau di Canggu semuanya semeton Bali kan Mbok, daun-unyu udah kalian kerjasama gitu kan. Tapi yang kita tahu yang di Canggu dan sekitarnya itu siapa yang buka salon tato di situ. Tapi nggak mungkin kan menggerebek mereka. Kita rakyat sipil nggak mungkin menyentuh rakyat sipil. Tapi kita bisa mengundang. Hai kesayangan, selamat datang di Bali. Terima kasih banyak kalian sudah datang di Bali. Aku mengundang kalian nih. We would like to invite you to give inspiration class for other foreigners about your experiences while running the business in Bali, so they know how to run a business in Bali, how the do and the don'ts. Yang terjadi apa? 100% dari orang-orang yang kuhubungi ngilang. Takut ya. Mengejar Takut dia, kabur, mematikan akunnya, memblokir kami, user not found. Ada juga yang akhirnya menghubungi kami dan menyampaikan, I'm so sorry, kayak misalnya kemarin ada dokter suntik-suntik muka itu, dia bikin praktek di Ubud sama di Canggu, dia buka 3 hari, dia sudah buka slot-slot bookingan gitu, kita undang. Wah, gimana nih Kementerian Kesehatan? Gimana nih dokter terkait? Dokter kita tag kan, dokter mana misalnya gitu, klinik mana kita tag gitu kan mengekspos dia kan. Akhirnya dia batalkan. Tapi itu kan hanya efek jerah waktu singkat. Yang harus diterapkan kan aturan dasarnya. Karena kita sebagai masyarakat sipil, kalian tahu kami memiliki usaha-usaha retail di daerah-daerah yang sangat padat dengan wisatawan. Kami tuh berhadapan, kami tuh membenturkan diri paling depan loh. Yang kita tegur itu WNA ilegal yang ada di daerah Canggu, daerah Seminyak, Kerobokan. Itu notabene bisnis kami di tengah-tengah sana loh. Tapi buat Mbak kan itu sebuah keputusan yang sudah Mbak jalani, mau tokonya dibikin sepi kek, mau diapain kek, ya sudah, ini memang sudah Mbak jalani. Akan tetapi ya pemerintah juga harus gercep juga gitu loh. Nggak mungkin berbenturan dengan rakyat, kecuali kalau Mbak menjadi pemegang kebijakan, ya tentu saja kita akan membuka pintu-pintu bagi semua anak-anak muda ini. Ayo urun rembuk, oke, bagian kebersihan, bagian keamanan, bagian lingkungan, ya kan, bagian ketenaga kerjaan. Buat sama-sama semua draft kalian, ya kan? Clear, lu dari pejabat, Tinggal tunjuk. ya kan? Ya enggak? Menurut Mbak Nilo sendiri, kenapa ya banyak bule di Bali ini yang satu arogan, semena-mena, kemudian banyak bule-bule miskin. Saya minggu lalu Mbak lo ke salah satu minimarket ya, yang ada bulenya.
yang sering ada bulenya di Ubud itu. Saya pas kebetulan itu lagi bayar kan, sebelahnya ada bule bawa galon. Salesnya kaget. Jadi bule ini mau jual galon. Kok ini mau nukar, jadi mau bisa nggak galon ini saya jadikan duit gitu. Oh nggak bisa gitu. Artinya kan saya tanya, mau sering banyak yang bule-bule gini seperti itu di Bali? Oh sering sekali beli, banyak yang gini-gini beli gitu. Nah berarti kan bule-bule di Bali ini bule-bule yang dalam kutip miskin-miskin lah. Ini kenapa bisa banyak bule miskin ya ke Bali ini? Ya menurut gimana ini fenomenanya? Menyambung lagi dengan pertanyaan Erwin yang tadi, itu profesi tukang tato hanya satu. Oke, mau sebutkan ya. Musisi ada. Oke. Pemain musik ada. Oh, musisi pemain musik. Ada. Oke. Pemain musik ada. Pemain musik ada. DJ banyak. Terus Artinya mohon maaf, saya potong, musisi pemain musik dia yang kerja di kafe-kafe gitu. iya dia perform, perform tapi yang kan harusnya dulu orang lokal kan Iya. yang ngisi. cuman kan yang undang mereka-mereka juga sekaumnya. Oh, kaum-kaumnya. Iya, sekaumnya Oke, gitu kan. Oke. Ya kan? Terus Jadi musisi, pemain musik, penari, DJ, penari ada Mo? ada. Jadi mereka melatih tari untuk orang bule sendiri. Iya, penari yang seksi. Oke. Penari dance, sexy dancer atau penari Iya. Bali? Bukan. Sexy dancer itu. Oh, Penari oke. Bali next, ntar dulu. Oke, nah, oke. terus Ya. keempat itu adalah ini masih dari sisi entertainment ya. Dari sisi entertainment, terus keempat ya mereka memiliki fasilitas-fasilitas venue-venue itu. Jadi yang 1 sampai 3 ini mentas di tempat yang pemiliknya juga kebangsaannya mereka. Penerima tamunya juga mereka, penarinya mereka, tamunya mereka. Minumannya juga dari mereka. Nah, nggak bakalan ada arak di situ. Gitu. Ya kan? Itu dari segi entertainment. Dari segi retail, berjualan baju, berjualan makanan organik, mengklaimnya sebagai organik, berjualan catering, kuliner. Ada satu WNA itu, dia memang jegek, wajahnya jegek. Dia profesi utamanya fotografer. Setelah memotret, dia juga membuka usaha retoucher. Ngedit. Nah, terus ketiga karena dia jegek, dia di model. Dia tahu kayak kemana. Nah, pada saat tahu ya, pada saat teman-temannya party, dia akan mengatakan, I'm a very good chef. I love to cook. I can cook for you at your home. 4 jemaah gegain semeton ini. Nah, kan tak undang dong. Itu Wah, dengan ini visa turis. visa atau- yang jelas bukan visa kerja. Bukan visa kerja. Dan Mbak undang. Oh, ini multi talented nih. Umur Sempat selain mau timbang. ajak diskusi berarti. Iya. Hai darling gitu kan. We would like to invite you karena kan mungkin masakanmu enak, fotomu bagus, gini. Kamu juga jegek gini. Tak undang dong. Kabur. Ya, ke luar Bali. Ngilang, pokoknya ngilang, tidak bisa ditemui lagi. Kaget ya nih lo dilihat akun Instagramnya kok buset gitu nih. Gitu kan? Ngaleh musuh. Itu baru dari 2 sektor. Sektor lainnya lagi spiritual kita. Ini sektor yang sudah sangat-sangat Iya. ya. Ada yang latihan kerauhan katanya di Wood gitu. Jadi mangku juga. Jack Bali sudah mengekspos itu. Iya. Dan semuanya ini bisa, hampir semuanya lah gitu kan, bisa ditemui di akunnya si Moskow cabang Bali. Ya, si MCB itu kan. Ada juga yang yoga set itu. Bentar. Iya. Itu kelas orgasme. Jadi oh iya. Jadi tanpa dipegang langsung ngejet-jet gitu kan. Nah, kan kamu tanya dia kelas apa nih, oh kelas apa bergetar kan kayak gituin kan. Serius loh. Iya. Ini loh bukan wireless ya, touchless loh. Set gitu langsung ngejet-jet gitu kan. Dan dia buka kelas itu bukan di ranah privat. Itu Umum ya, publik. bukan, memang tempatnya tempat mungkin villa atau sebuah tempat, tapi itu kan di hamparan sawah begitu. Kita kan bukan gimana ya, nah itu satu hal. Pada saat kita expose nih, ini kelasnya gini, ngilang. Nah,
banyak kejadian seperti itu dan kita bicara tentang spiritual. WNA ini mau dapat info ya dari Semeton Bali yang mau rasa bisa dipertanggungjawabkan. Beliau juga adalah seorang seniman, kamu pasti kenal dengan Putu Evi. Putu Evi Sanur, suami beliau adalah mereka itu adalah penekun ini alat musik Bali, punya sanggar tari juga, itu kan. Jadi waktu itu kan mengekspos seorang WNA yang performing tarian rangde. Oke. Tarian rangde dan juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru dan menyampaikan sebuah video. Oh, ini enak banget kelasnya begini. Berarti asumsi Mbak dia bu guru dong. Oke. Mau undang dong, gitu kan? Mau undang. Tapi kan Mbak, setiap orang yang mau undang tuh Mbak juga tidak goblok-goblok amat gitu loh. Iya, Mengundang iya, pepolosan. iya, Mbak iya. sudah baca dulu profilnya. Tapi kan kita nggak bisa bilang kamu ilegal. Kena pasal. Karena mereka juga mungkin sudah ada punya lawyer itu. Jadi kita pakai bahasa halus, kita mengundang. Kalau kamu orangnya benar, pasti menerima undangan kami. Dari beberapa tahun lalu kita sudah menyoroti perihal tindakan-tindakan dan juga kelakuan yang tidak senonoh ya daripada WNA ya. Itu kan kita sama-sama suarakan kan, Win? Sama beli jering juga kan. Barengan kita ngopak gitu kan waktu ada bule yang cebok-cebokan di pura itu loh, ya kan? Seperti ya salah satunya itu. Ada juga yang menari telanjang di Gunung Batur, ada juga yang naik pohon suci yang ada di Tabanan dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bahkan di kemudian hari mereka sampai berani misalnya performing pertemuan-pertemuan yang mengarah kepada misalnya tindakan seksual gitu misalnya kan, melakukannya beramai-ramai gitu kan dengan dalih kasih sayang dan lain sebagainya. Kenapa seolah-olah seperti membangun sebuah sekte gitu loh, yang kita itu Purnama Tilem gitu kan tiba-tiba melihat yang seperti itu dan mereka lakukan di ruang-ruang tertutup, tapi mereka mengeksposnya publik. Itu kan sudah pernah mau ekspos tahun di awal pandemi yang saat kita mati-matian berantem bersama-sama melawan pandemi. Dia enak-enakan bikin yoga massal, bahkan menawarkan jasa massage orgasme. Ini ada seorang gitu kan WNA, dia menawarkan massage orgasme dan lain sebagainya, mempostingnya, mau menerima pengaduan itu dari emak-emak gitu kan, karena biasanya emak-emak yang paling gini kan gercep gitu di sosmed. Tak hubungi, mau booking nih ceritanya kan. Tapi saat yang sama Mbak kan hubungi juga pihak imigrasi dan kepolisian. Dicarilah di tempat itu gitu kan. Itu loh WNA yang dianterin sama Pak Gubernur ke airport itu loh. Tidak beliau. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sayang bukan untuk berada di pihak yang berlawanan dengan pejabat, tidak sama sekali. Justru kita membuka ruang-ruang untuk mereka sebagai panggung mereka. Seperti misalnya Mbok sama Jering ngopak tentang WNA yang bertindak asusila. Ngopaknya kita, tapi kita kan tidak serta-merta datang ke tempat itu, ikut mencaru dan lain sebagainya. Yang mencaru ya itu cekre upload gitu kan. Dia yang datang mencaru ke sana, ya kita persilahkan. Semua orang punya perannya masing-masing gitu kan. Cuman sekarang pada saat jabatan itu dipertaruhkan, jabatan itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, ya gunakan. Kenapa? Karena sekarang banyak kacamata yang akan melihat. Tidak seperti dulu pakai surat pembaca, pakai surat komplain di koran. Sekarang hitungan detik itu sudah masyarakat sudah tahu. Nah, seperti tadi belinya bilang, itu bagaimana di satu jalan kecil itu dalam hitungan sekian menit itu bisa ada 3 motor yang plat motornya benar-benar sudah tidak berlaku. Tadi Bliwiro bilang dari misalnya dari 100 unit motor itu 40 sudah balik gitu loh. Ya kan? Gara-gara kebijakan salah satunya kemungkinan besar karena kebijakan itu. Akan tetapi kemungkinan besar adalah orang-orang yang tadinya menjadi konsumen, mereka juga sudah menjadi penyedia dari jasa tersebut. Nah, ini sebenarnya yang harus ditindaklanjuti. Baik itu pure foreign company ataupun misalnya saudara-saudara Semeton kita yang bekerja sama dengan WNA ini. Diberikan masukan kepada mereka bahwa lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Kamu bekerja sama sistemnya bagaimana? Presentasinya seperti apa? Badan usahanya seperti apa? Nah, inilah yang nantinya menjadi
acuan, menjadi standarisasi. Bukan karena, woi beli ini enggak, standarisasi. Iya. Kalau hijau ya hijau, merah ya merah, putih ya putih. Udah. Gitu loh. Bukan kita menganak emaskan si ini, ngenyek si ini, enggak. This is the rules. Nothing personal. Business as usual. We follow the rules, you have to follow the rules too. Dan itu hanya bisa disampaikan oleh aparat dan pejabat terkait. Seperti misalnya urusan melanggar lalu lintas segala macam. Kalau motornya ditahan kan yang punya motor yang rugi. Iya. Masa kita tiap hari ke pengadilan, ngurusin tilang dan sebagainya. Makanya uli awal bercegat ya, bercegah ya untuk melanggar. Mbak itu sudah pernah bilang waktu itu di shortcut itu belum sebesar sekarang, itu masih penuh dengan apa namanya, masih pokoknya pakai paving gitu. Mbak sudah bilang, saya buatkan ya posko di sini. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Saya buatkan posko di sini agar Pak Polisi bisa berjaga di sini. Karena satu hari itu minimal sekitar 300 WNA tidak pakai helm. Saya hitung karena saya tinggal di Berawe. Dan itu satu arah. Itu saya herannya kenapa WNA itu kok berani sekali dia bawa motor nggak pakai helm. Apakah mereka tidak tahu atau memang tidak dikasih tahu oleh pihak rentalnya atau bagaimana itu? Kok banyak bule yang nggak pakai helm gitu? Satu kan kendala bahasa. Kita tidak bisa menafikan bahwa kalau warga negara contohnya Rusia misalnya akan pasti berbahasa Inggris. Makanya sekarang pihak rental motor dan juga pihak pengusaha-pengusaha rental kendaraan bermotor, mereka sudah sepakat akan menyampaikan SOP itu. Akan tetapi karena masalah yang sudah terjadi di lapangan sudah sedemikian besar dan meluas, Mbok tetap sekali lagi mengingatkan kepada kementerian untuk membuatkan the book of tourism, the do and the don'ts. Dikasihnya di airport pada saat mereka nyampe landing langsung dikasih Rusia, bahasa Rusia gitu ya. Ambil HP-nya. Kan ada HP-nya tuh. Dia kan pasti bawa HP kan. Selfie saya nyampe di sini bla bla bla. Can you show us your phone please gitu kan. Nah, aplikasinya si tentang the do and the don'ts itu dalam bentuk stiker kayak kris gitu loh, kayak apa sih quote kris kan tinggal tit gitu aja ya. Tinggal tit, barcode kayak gitu. download ya kan? Iya. Ya download aplikasi itu, udah masukkanlah nama dia. Nama saya misalnya Michael Jordan gitu kan, nomor paspor sekian misalnya. Jadi dalam satu hari itu ada 5.000 penumpang yang tiba di Bali, 5.000 pemakai aplikasi baru. Dengan asumsi dia penumpang pertama kali masuk Bali. Tapi kalau dia sudah keluar masuk pakai perpanjangan visa, kelihatan lah dia. Jadi itu otomatis juga sebagai sebagai sarana untuk kita mendata. Kemana dia pindahnya kelihatan. Sekarang dia di Malas, minggu depan dia tinggal di Batu Belik, itu akan kelihatan. Itu sudah menjadi sebuah GPS. Dan memang penerapannya itu akan mungkin membutuhkan investasi yang cukup besar. Tapi PAD-nya Badung aja berapa triliun? PAD-nya Bali berapa triliun? Terus pajak yang kita bayarkan sebagai UMKM itu berapa triliun? Tidak bisa meng-hire 10 anak bangsa yang jago komputer, yang punya pemikiran-pemikiran itu. Gitu loh sayang, tidak bisa meng-hire seorang Erwin Indrayasa. Good morning Indonesia, right now I'm Erwin, I would like to welcome to Bali. This is what you have, this is what you can do, this is what you cannot do. Ya enggak? Wah, interaktif deh no, aplikasi no. Wih, demen can ninggalin no. Tapi kalau ya cuma kan? sebuah aplikasi kan nggak terlalu banyak investasinya, Mak. Sekarang kan memperkenalkan aplikasi itu, kita panggil 100 influencer, 1000 selebgramnya Bali, seperti kemarin kita lihat Yudis Ardane, beliau satu-satunya yang aku lihat memposting mengenai aturan keimigrasian atau aturan tentang tata cara datang ke Bali. Satu-satunya. Sedangkan aku sedang ngopak loh di sosial media. Instagram Instagram selebgram, influencer. Dia berangkat nge-endorse dan hitungan kamu tuh loh. Jangan cuma mikirin endorsean aja. Ayo jaga Bali sama-sama. Sampai fotonya Ratu Niang Sakti tak posting sampai aku saking bete-nya gitu loh. Kenapa? Karena gedek sekali aku gitu loh. Maksudnya ayo naik bareng-bareng gitu loh. Boleh nge-endorse, jalankan usaha boleh. Tapi lihat ada juga semeton yang sedang menangis.
Kamu nggak bisa hapus air matanya, setidaknya gunakan satu enter itu saja untuk membantu mereka. Nggak mungkin kok orderanmu berkurang. Malah justru kemungkinan besar rezekimu akan nambah. Karena ada kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Iya. Nah, sekarang mau nanya, salah satu pekerjaan yang sudah diambil alih sama si WNA. Supir dia sudah ambil alih, guide dia sudah ambil alih. Supir, Bahkan nggak ada guide. susuk. Guide mendaki Nawang gunung. ngalah susuk tuh yang itu, guide tuh. Nawang pelatih surfing bersubut tahun kuda kaden. Iya. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Kene, guru bahasa Keto. Tapi kenapa dibiarkan? Harusnya yang mempunyai kewenangan itu pihak imigrasi kan? Karena mereka pada saat datang kan sebagai turis. Kemudian datang temannya 50 orang, potensi bisnis kan ada depan mata. Tapi kan ada bisnis yang memang sudah dari lama sampai sekarang masih ada. Kenapa tidak ada tindakan tegas? Karena mereka kan tidak mungkin bilang excuse me, I'm running a business here. Nggak mungkin mereka kulon. Jadi harus sikat duluan, sikat, tindak, efek jerah, penjarakan, deportasi. Deportasi. Harusnya kan dulu, apakah itu sudah dilakukan oleh imigrasi? Kemarin kan sudah gencar itu. Karena viral kan? Iya, Kalau karena nggak viral viral. dan apa namanya dan memang ya sebagian besar dari hal-hal itu ya memang harus kita viralkan. Tujuannya apa? Bukan untuk mendiskreditkan institusi, tapi juga untuk menyampaikan, hai rakyat kesayangan, kami juga sebagai rakyat, kami mendengarkan lo keluhanmu, kami titipkan pesan ini karena bukan kami yang ngejuk si WNA-nya, bukan kami yang akan nangkap mereka di jalanan. Pak Polisi, terima kasih menjaga lalu lintas di jalanan. Jadi kita tidak menjelaskan kepada pihak polisi atau imigrasi dengan bahasa-bahasa yang tendensius, memerintah dan lain sebagainya. Tapi kita letakkan dulu tanggung jawabnya mereka tuh di atas tangan mereka. Terima kasih banyak ya sudah menjaga warga Bapak, rakyat Bapak. Otomatis mereka itu kan terhormat loh. Wih, aku dibilang makasih loh Mbak udah jelantik. Siap, 2 jam ketemu tuh motornya, yang kemalingan motor itu. Ingat sih? Yang di Deus itu. 2 jam ketemu. Ketemu di Tegal Guntur. Walaupun ratusan itu yang hashtag percuma lapor polisi. Kita juga pasti pernah lah ada kekesalan dengan institusi. Iya. Tapi kita kan intinya kita nggak mau anak ini dipecat. Harus ganti motor yang harganya puluhan juta. Caranya bagaimana? Pak Polisi, Taik Malu, Polsek, Kota Utara, Mare Polres, Mare Polda. Terima kasih sudah menjaga rakyat Bapak. Juk, tangkep Pak. 2 jam ketemu. Habis itu langsung dah izin buat Nilu menyampaikan ini pelakunya gini. Kita buatkan terima kasih di feed. Anak-anak yang melapor ke Mbak Nilu, korban kan melapor Mai. Iya. Yang melapor ke Mbak Nilu juga sarankan, Mbak Nilu kasih masukan. Kamu juga harus bisa ngomong terima kasih. Jangan yang tidak happy-happymu aja yang kamu expose. Mereka juga manusia. Oke. Ya kan gitu loh. Jadi itu satu. Terus satu lagi terakhir ini. Profesi yang kita itu sangat kita hormati, sangat kita sakralkan gitu kan. Yang beliau itu adalah orang-orang yang bisa memegang kepala kita, ngetisin tirte di kepala kita. Itu juru mangku. Ada yang gitu, Mak? Oh iya. Kalau jadi juru mangku kerjaannya? Ya, sekarang gini, kalau kita punya leluhur, kita mau sekedar Di mana ngobrol. itu, Mak? Di Lah itu yang kemarin kita Oke. yang menantang balik, yang mengatakan sama Mbok, kamu salah cari musuh katanya gitu. Ya kalau kamu memang merasa dirimu sakti dan kamu bisa bilang kamu punya ilmu, kenapa main IG aja kamu blokir-blokiran? Karena Mbok sudah speechless gitu loh. Kalau kamu membawa teknologi tentang solar panel, tentang cara membangun rumah dalam waktu 30 menit dan lain sebagainya, kita akan bilang wow, kamu ngajar surfing, kami punya kok. Northside Story tuh kuang jago kengkeng surfing tuh, followernya ratusan ribu, jokesnya lucu-lucu. Tapi di profesinya sendiri dia menangis, mesadunya kemana? Ke Mbok Nilo. Musisi-musisi itu juga tidak kalah menangisnya. Emang orang Rusia mau dengar musik koplo? Benar nggak? Iya. Dia pasti memiliki momen-momen ruang-ruang pribadi tempat dia berparti. Emang mau dengerin lagu Kendang Kempul ala kita? Yang dulunya diapresiasi, sekarang mereka sudah membangun dunia-dunianya sendiri, bahkan kampung-kampungnya sendiri. Profesi pemangku meluasang leluhur mereka sudah ambil. Kalau kamu sekarang ke pura, kalau kamu sekarang meluasang Melukat. Deoyang, leluhur kita, oh saya mau bicara dengan Deoyang Idadong gitu misalnya kan ada momen-momen itu yang kita memang tidak pernah expose di sosmed ya.
Weh, nggak lama orang ya kan gitu. Oh, peluasan itu juga diambil. Kamu tahu berapa charge-nya? Berapa, Mbak? 500.000 Wih, per orang. gila. Sedangkan kita nggak Sari, Canang Sari, nyangin 20.000, 30.000, 10.000 tetap smile jero mangkunya. Kasih 5.000 pun jero mangkunya akan tetap smile. Dan 500 tali per orang charge. Itu mereka yang make jasa itu bule atau ada orang lokal juga? Bule mereka. Ya sekaum mereka, kakek kenal ulah sangi dadong. Oh, jadi mereka mengasih tahu, Anggo bahasa mereka Brazil. mengasih tahu temannya ya. Oh, ini di Bali itu ada bisa kayak gini. Oh, saya pun bisa sekarang melakukan itu. Kamu tinggal bayar sekian 500.000, saya bantu. Dan bahasa Berkomunikasi mereka dengan- menjual itu sangat-sangat menurut Mbak pribadi ya sebagai Oh, mau pernah anak lihat bahasa dia menjual kayak Wah, caranya? lengkap. Gimana Lengkap. caranya menjual, Mak? Membangkitkan roh, Di dalam diri gitu. membangkitkan roh. Jadi menghidupkan kembali roh. Oh. Terus pemujaan kepada Tabik Pikulun, niki Tabik Pikulun. Itu dia menjual barong yang sangat kita hormati. Rangde, Ide Betari Durga, Oke. memperkenalkannya sebagai pemujaan-pemujaan di mana kita menggunakan darah kita, darah menstruasi kita. Apakah ada pembicaraan itu dalam kehidupan kita? Memperkenalkan agama kita sebagai agama yang seolah-olah bisa dimodifikasi, karena dia sampaikan itu. Saya telah memodifikasi cara pemujaan ini hingga kalian bisa belajar dengan jangka waktu yang singkat. Itu pakemnya dari mana? Pakemnya dari mana? Dia belajarnya dengan pandita mana? Dengan juru mangku mana dia belajar? Bisa menggunakan sarana topeng, rangde, nyalon arang, mengajarkan orang-orang asing itu tari Bali, langsung bisa dalam jangka waktu 1,5 jam. Dengan fee 500.000 per orang. Satu kali kelas 1-2 jam 10 juta. Wih, gila. Di mana itu, Pak? Di Pura Suci. Gila. Di sebuah Dan pura. orang lokal tahu itu. Itu puranya terpencil. Oh. Itu fasilitas yang kita miliki sudah ratusan tahun. Yang sudah ada bersama dengan alam itu dia gunakan. Dan ironisnya, orang ini datang ke Indonesia yang membiayai kita. Uang pajak kita menyekolahkan dia di sini. Niki yang harus bicara nih dengan alma maternya, dengan sekolahnya. Kenapa ada pembiaran seperti ini? Kenapa dibiarkan orang ini berjualan di Airbnb mengatasnamakan keyakinan kami, mengobrol keyakinan kami, naruh patung itu di alat kelaminnya segala macam. Itu apa itu? Coba kalau kita dengan pada semeton, kan besarin cogra. Dulu sempat viral kan anak ini karena dia masalah atau apa itu dia viralkan. Oh, kita bangga. Oh, kamu tuh melestarikan budaya kami dan lain sebagainya. But it's deeper than that. Satu postingan viral itu membuat dia merasa apa? Merasa arogan, merasa berhak karena saya mempromosikan budaya kalian. Bagaimana dengan penginsir-penginsir kita? Kamu mendapatkan 10 juta, sedangkan kita memiliki seorang pemangku yang mungkin menemani pada saat kamu performing that ritual. Kamu kasih dia berapa? 50%? 40%? Kamu komersilkan seperti itu, paling bang kamu 100 tali. Ya kan? Dia kan tidak menjualnya dalam bentuk rupiah saya. Ya, 30 euro dia menjual per person. Gitu loh. Dan dia mengajarkan itu di ruang-ruang umum, ruang-ruang publik juga, selain di tempatnya belajar itu. Itu salah satu hal yang membuat kenapa Mbok itu keras, kenapa Mbok itu menyampaikan kepada pemerintah, karena
hanya itu yang kita punya, kehormatan itu saja, itu benteng terakhir kita gitu loh. Kalau sudah ranah beragama kita, ranah keyakinan kita, ranah yang dimana kita melakukan pemujaan, mengenakan pakaian yang indah, istilahnya raga ngadep abian, pangidang raga ngabenang orang tua, ya kan? Raga nyilipis di bang pangidang, raga melaksanakan upakara manusianya, fitriyatnya dan yang lain sebagainya. Terus mereka tinggal cekrek upload, taruh di YouTube-nya mereka dan segala macam. Padahal ngaben tuh perlu biaya ratusan juta, miliaran dan sebagainya. Kita tidak tidak istilahnya tidak ada sama sekali keinian kita ya, merasa keterpaksaan. Terserah, kalau mampu silakan, kalau tidak apa-apa. Tapi tolong aturan itu diterapkan. Boleh nggak bule itu ngereh dan mengecas 500.000 per orang? Di mana pakemnya? Besok-besok dia ngetisin kita tirta nanti. Besok-besok iya ke pedagang canang di pintu masuk pura. Terus apa yang tersisa buat rakyat Bali? Kalau zaman dulu aturannya adalah bagaimana WNA itu bekerja di Indonesia adalah pada saat dia bisa memberikan manfaat lebih kepada warga negara lokal, seperti di Cina. Kalau zaman 30 tahun lalu orang tidak bisa bikin mobil di Cina, dipanggillah insinyur-insinyur terbaik. Tapi dengan catatan kamu harus transfer skill dan teknologimu. Itu rules-nya jelas. Oke. Makanya dalam 20 tahun mereka bisa sangat maju karena transfer itu. Di Bali kita transfer apa? Transfer ngengek. Mereka datang ke sini, bayar hotel sama temennya, bayar villa di tempat temennya, nyewa motor sama temennya, makan di restoran temennya, jasa tour and travel pakai temennya. Bahkan pembayarannya juga Pembayarannya juga pakai melalui bank-bank cara mereka. pembayaran temennya. Terus kita dapat apa? Sampahnya aja. Nah, itu. Sama macetnya. Tiap hari kita ngomongin sampah. Tiap hari itu ada satu grup yang I think you are there too, yang isinya pejabat-pejabat. Oke. Kan aku ngomong sampah kan? Terus kapan kita suruh mereka untuk nemenin kita? Mana lebih viral? Gus Norma apa yang WNA itu yang marah ngangkat sampah satu tas kresek dan bawa makejang ngajumang timpal-timpal nih rago betek-tek do lu jalan dek tinggalin je semua kejang sing boleh beler dong marah nyemak plastik satu kresek dan cibajung tuh lah tinggalin Gus Norma tuh mah karung-karung tuh ngabain ku enzim tuh tinggalin semeton-semeton lenan ya kan. Jadi kita kadang-kadang kan memang kita memiliki karakter yang wow gitu kan dengan mereka gitu kan, dan itu mungkin juga salah satu komponen yang membuat mereka merasa arogan dan angkuh. Itu yang sempat Gitu loh. saya pikir mau loh, mungkinkah karena psikologis orang Indonesia atau orang Bali pada khususnya masih menganggap bule itu sebagai lebih pintar lah dari orang lokal gitu ya, sehingga Mereka ini tidak lebih pintar daripada psikologis kita, sayang. ini dimanfaatkan oleh bule-bule itu sendiri gitu loh. Ini orang, oh ini Indonesia nih di Bali, kok kita tuh dianggap smart gitu. Oh, kamu lihat hinaannya mereka itu pasti ada anak-anak nih. Oh ada. Gimana ini? Yang mereka tidak, kalau mereka tidak ada di sini kita nggak makan. Ya. Banyak kali Kita di yang grup menghidupi expat begitu. ketika COVID. Oh, itu mereka bilang di mana? Di grup-grup expat Facebook banyak ya. Jangan kan seperti itu. Waktu nawar ke kita pun juga ada yang seperti itu. Waktu nawar harganya. Ya betul. Itu banyak cerita juga dari teman-teman rental. Mereka bilang gini, you know, waktu kita sedang pandemi, kami yang memberi makan kalian. Jadi tolonglah perlakukan kami spesial. Ya, kita tahu, kita sudah berterima kasih kamu sudah menghidupi kami ini sewaktu masa pandemi. Tapi kita juga berhak untuk maju, kita juga berhak untuk berkembang. Ya, nggak lucu kalau misalkan mereka mau matok harga yang sama ketika waktu masa pandemi dengan harga sekarang. Jadi ibaratnya kita harus ngayahin mereka. Kita udah memberikan mereka yang the best. Tapi mereka kadang-kadang punya mentalitas kalau bisa dikeruk, kenapa kita keruk terus? Nah, itu yang salah satunya yang mungkin saya dan teman-teman di lapangan tuh sering mengalaminya juga. Tapi kita juga perlu menyikapi ini dengan bijak, karena juga kita ibaratnya kita kayak dijajah kalau seperti itu. Kita harus sadar, kita ajak teman-teman buat apa seperti itu. Boleh kita berterima kasih, tapi ada waktunya kita berterima kasih kepada seseorang. Ada waktunya kita juga untuk mencari untuk diri kita sendiri. Artinya itu harus seimbang lah. Makanya kalau mau melindungi rakyat Bali, tegakkan aturan,
basmi itu usaha-usaha WNA ilegal itu. Ilegal, Kalau mereka ya. sudah bisa legal, silahkan datanglah bersama kami, bersainglah bersama kami. Tapi juga pemerintah juga harus bijak. Bidang-bidang usaha apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, harus ada kuotanya. Iya, betul. Harus ada. Kalau zaman 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mau berkarir, itu bidang-bidang usaha tertentu saja yang bisa dijalankan oleh WNA, enggak semuanya. Nggak bisa WNA tuh langsung tiba-tiba jualan pedagang jukut gitu loh. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Bali dan dia bisa pelajari, itu bisa dilakukan WNA. Di luar itu nggak bisa. Mungkin bisa dikecualikan, misalnya dia menikah dengan perempuan Bali, dia menikah dengan laki-laki Bali, otomatis kan ada setengah Bali dalam dirinya, otomatis. Kalau Purnanya sudah mendagang rujak, ya kan suaminya nggak apa-apa dia bantu istrinya dagang rujak, tapi kan legal kan gitu. Ya. Tapi kan tidak membuat usaha yang mempunyai 2000 cabang dagang rujak, dia paling menghidupi dirinya sendiri aja kan gitu. Tapi ini kan sudah masif sekali. Satu WNA itu bisa memiliki sampai berapa motor? 300. 500 motor. 500 motor. Sementara nah itu solusi bagi teman-teman PRM Bali ini sekarang bagaimana, Mbok? Sementara mereka tidak diajak diskusi oleh gubernur, dan jika ini dilanjutkan oleh gubernur, tetap nanti kebijakannya WNA dilarang pakai motor atau sewa motor. Solusinya gubernur harus membatalkan aturan tersebut. Sebelum aturan itu ditandatangani, harus segera direvisi. Nah, kemudian kalau itu tidak dilakukan oleh gubernur, solusi untuk kami gubernur akan bersurat ke Jokowi. Apa yang perlu gubernur lakukan gitu? Kami misalnya? akan bersurat ke Jokowi. Kami akan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, inilah tangisan rakyat, Pak. Selama masa pandemi, aku hanya minta tolong 3 kali ke Pak Jokowi. Saat aturan-aturan COVID itu, aku anggap nyaplir. Saat banyak sekali ada keluhan-keluhan dari wisatawan domestik. Dan aku bikin surat terbuka, dan Erwin pasti baca surat terbukaku. Itu sudah dengan penuh sangat kemarahan itu. Dan beliau datang ke Bali kan, ya kan? Dan beliau akhirnya ya melalui Pak Menko, melalui juga Pak Gubernur, aturan direvisi kan. Nah hari ini kami akan menyampaikan kembali. Ini permintaan kami, Pak. Kalau Pak Mohon. Kosta tetap melanjutkan ini. Nggak bisa, dia kan masih dengar. Pak Jokowi kan bosnya. Iya, betul. Ya, Di atas Pak Koster kan masih ada menteri, masih ada presiden. Iya. Di atas presiden kan masih ada Tuhan. Suara rakyat kan suara Tuhan. Ayo, Oke. ya enggak? Nah, maksud saya solusi untuk menghadapi fenomena WNA yang suka menyewa motor di Bali ini, pakai motor di Bali ini bagaimana? Selain Tetap bisa disewakan motornya. Akan tetapi dengan rules yang benar ya, gitu ya. dan itu harus diekspos. Mau sudah bilang kemarin sama Wira, diekspos secara besar-besaran. Jadi selama ini kan ada semacam gesekan di masyarakat. Oke. Oh kalau boleh nggak pakai helm. Kami sebagai wisatawan domestik kami tetap pakai helm Lombok. Kami deg-degan Lombok kalau ngeliat bule itu tidak teratur naik motornya dan lain sebagainya. Dan sebagian kecil dari mereka kan setuju dengan aturan ini agar nyaman di jalanan. Tapi kita kan melihat apa ya, the bigger picture gitu loh. Gambaran yang lebih besar, akan jauh lebih banyak yang menangis dibandingkan dengan yang tersenyum. Nah sekarang bagaimana potensi-potensi kecelakaan di jalanan itu bisa berkurang dengan drastis? Ya aturan ini harus diekspos. Ya kan harus diekspos. Di saat yang sama paralel penegakan hukum, imigrasi bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan institusi terkait, menangkap dan menertibkan usaha-usaha WNA yang ilegal. Oke, siap. Dan di saat yang sama kan Wira bisa bilang, oh ya Mbok ternyata dari unitku sekian berkurang sekian karena iya jadi menyewakan motor Mbok. Nah kalau dia sudah ditertibkan, kan jumlah klien kita kan akan kembali. Iya. Gitu loh. Oke. Aturan sayang, aturan. Beli ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Nilo? Beli mungkin atau Mbak Bangnya? Pak dia ada, silakan dulu. Saya ditanyakan. Sambil gini kita makan sate Makan kambing sate boleh silakan ya. kambingan dulu.
Oke. Sambil Kalau dari saya ditanyakan nggak ada, saya setuju sekali sama Mbok Nilo ya. Di mana aturan itu kalau sudah ada, kita kan perlu memperketat pengawasan bukan penindakan gitu kan. Karena kalau memang seperti penindakan-penindakan razia secara besar-besaran sekarang ini kan merugikan citra Bali, apalagi kalau sedikit-sedikit Nine News Australia selalu ramai, di Australia selalu ramai gitu kan. Kalau semisalnya pengawasannya lebih ketat, otomatis nggak usah penindakan-penindakan itu tidak diperlukan lagi gitu. Dan konsisten yang perlu. Iya, konsisten. Jangan baru ada viral aja di itu aja dia ini kan baru bertindak lah gitu kan, atau baru diawasi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah ini kan permasalahannya kita lihat kan masalah tidak taat lalu lintas. Ya, kita sudah ada polisi-polisi yang selalu bertugas lalu lintas, mungkin itu pengawasannya diperketat. Terus untuk masalah penyalahgunaan visa oleh WNA sudah ada imigrasi atau pihak-pihak terkait yang akan menangani. Nah, saya berharap rental motor sih sebenarnya tidak ada hubungannya dari situ gitu. Jangan kita dijadikan kambing hitam atau salah sasaran kalau menurut saya. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan bukan penindakan. Itu. Jadi saya minta tolong agar teman-teman kalau di luar Indonesia atau di luar Bali sendiri ada nggak lahan-lahan pekerjaan diambil oleh bule sendiri? Thailand sebenarnya, Thailand warga negaranya sebenarnya sudah banyak yang protes sama kayak kita juga. Oh, di Thailand sama juga namanya. Kalau umpamanya Bahkan pemerintahnya turun tangan. ya rajanya dia gini. Tapi kalau rental di sana lebih aman daripada di sini. Kan kita fokusnya ke rental nih ya. Di situ negaranya boleh menahan paspor. Kita tidak boleh menahan identitas. Menyalahi undang-undang di sini. Makanya kalau itu bisa, harusnya lebih bagus juga, karena dia nggak mungkin tidak bertanggung jawab kalau melakukan apapun kan gitu. Nah, masalahnya di sini kan kita main foto aja, ya tapi kita akalin dengan deposit, walaupun kita tidak pegang paspor, ya tapi itu oke lah. Yang salah cuma statement Bapak Gubernur kemarin ini menurut saya salah sasaran sih. Mungkin perlu ditinjau kembali, atau umpamanya bingung Gubernur bisa gandeng PRM Bali, kita siap untuk berdiskusi mencari win-win solusi. Ya, win-win solusi gitu. Oke. Bling, ada yang ditanyakan sama Mbak Lo? Ya, kemarin kan kita lumayan berdiskusi dengan Mbak Lo juga. Ya, kekhawatiran kita ke depannya dari dampak yang gubernur kita wacanakan, seperti membuat aturan yang blunder menurut saya. Itu akan membawa dampak yang sangat signifikan. Di samping bisnis rental, juga bisnis yang lain pasti akan sangat keras berdampak. Ya, dimana yang selama ini Bali dikunjungi wisatawan karena kearifan lokal, dan dia atau warga negara asing yang berlibur ke Bali seperti ke rumah dia, artinya kembali ke rumahnya dia gitu. Jadi Bali ini adalah rumah keduanya mereka, kan begitu. Sekarang ketika akses yang ada di rumahnya mereka sulit, termasuk transportasi yang akan mereka gunakan ketika dia pulang kampung, otomatis dia akan berpikir, janganlah pulang kampung, karena saya akan ingin liburan, tapi saya berpikir bagaimana cara saya beraktivitas nanti di kampung saya, kan begitu. Nah, akhirnya dia memilih kampung lain, kan begitu. Jadi harapan saya semoga aturan ini dipertimbangkan lagi sehingga tidak menjadi kontroversial yang berkepanjangan. Stop lah. Ya. Oke. Pak Ketua, ada tambahan? Terima kasih. Kalau saya mewakili Perhimpunan Rental Motor Bali, menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada Mbok Nilo yang sudah menyuarakan jeritan para pengusaha rental ini. Walaupun Mbok Nilo ini mungkin bukan siapa-siapa, bukan birokrat atau bukan anggota dewan atau siapapun, tapi sangat membantu kita dengan ikhlas untuk menyuarakan apa aspirasi Perhimpunan Rental Motor terutamanya, dan usaha-usaha lainnya yang ada di Bali ini. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih sekali Mbak Nilo. I love you full pokoknya. Ada tambahan? Itu yang penting. Saya habis. Oke,
Ya. Terima kasih waktunya Mbak Nilu. Ya, ya. Saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih pada Mbak Nilu atas waktunya di sini sudah menjadi inspirasi buat kita juga menyampaikan keluhan jeritan hati kita sebagai pengusaha rental. Memang banyak permasalahan yang ada di rental selama pandemi sampai sekarang. Ya, kemudian kita tiba-tiba mendapatkan berita dari media kemarin bahwa Pak Gubernur ingin menerapkan penghapusan rental. Itu sangat-sangat sedih kita mendengarnya. Dimana kita sudah berjuang, berusaha mati-matian, termasuk saya salah satunya yang kemarin setengah mati lah untuk berjuang dan bertahan. Nah, semoga ini bisa didengar oleh Pak Gubernur. Bagaimana dulu dia mengakomodir para usaha kecil, pengusaha arak dulu. Semoga beliau juga bisa memberikan pertimbangan khusus untuk hal ini, bisa memberikan kita penghidupan. Karena memang kebanyakan pengusaha rental di Bali ini memang asli orang Bali juga. Kita berusaha dan berjuang melewati masa-masa terburuk sewaktu pandemi, dan kita sekarang sedang berusaha untuk bangkit kembali. I feel you sayang, I feel you. Mohon didukung juga oleh segenap aparatur negara untuk ditegakkan keadilan bagi kami semua, terutama masalah WNA yang mempunyai usaha-usaha ilegal tersebut, karena ini sangat-sangat mengancam sumber pendapatan warga-warga lokal di Bali. Oke, Terima kasih. saya tambahkan sedikit Iya, silakan Li. Terima kasih saya sampaikan pada Jak Bali. Oh, sama-sama. Pak Satepan Dingin yang sudah mendeteksi kita di Fasilitasi. sini, memberikan tempat untuk membantu kita di perhimpunan bisa menyuarakan pendapat atau memberikan masukan kepada Bapak Gubernur dan pemerintah. Semoga Jak Bali semakin jaya di udara. Siap. Begitu juga Mbak Nilo, terima kasih banyak saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita Mbak Nilo dari dulu memang darahku kuserahkan kepada rakyat Bali. Saya merinding nih. Itu akan kami lalukan. Ya, jadi jangan surut-surut untuk memperjuangkan masyarakat Bali. Oke, terima kasih Mbak Nilo Jelantik sama teman-teman dari PRM sudah mau ngobrol santai hari ini. Semoga nanti ada jalan tengah lah bagi pengusaha rental dan rakyat Bali sendiri, dan bule-bule yang ilegal bisa segera ditindak tegas lah gitu. Ya, itu besar. Nggih, Mbak Nilo, semoga sukses Mbak Nilo. Kita akan bersua Perjalanannya kembali, menjadi sayang. Sri Kandi Bali. Oke. Kita akan bersua tetap kembali. tiang listrik Mbak ya. Untuk kalian. Kita rakyat Bali adalah rumah kalian, Iya. dan hanya ini yang kalian punya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain maju terus, berjuang. Dan jika ada hal-hal yang harus kita suarakan bersama-sama. Kalian tidak sendiri. Yang menyuarakannya itu juga harus dengan hati yang murni. Yang bertujuan adalah memang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kalian. Ya kan? Nah, mengenai aturan larangan sewa motor bagi WNA ini harus segera direvisi, segera harus dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Brigade, bahwa aturan yang ditegakkan adalah kepada WNA yang menjalankan usaha secara ilegal, dan WNA yang memang salah atau keliru caranya naik motor dan ugal-ugalan, itu sudah harus ada tindak lanjut dan sanksinya. Akan tetapi jangan hentikan rezekinya, periuknya, mata pencahariannya warga Bali dengan cara melarang mereka menyewakan motornya kepada WNA. Itu bukan solusi. Oke. Jangan menambah masalah di atas masalah yang sudah mereka hadapi.
Karena ada kredit bank yang menunggu, cicilan yang menunggu. Pasing. Pas. Coba ya. Coba ya. Leasing terus mengejar. Leasing terus mengejar. Jadi kalau tidak bisa membantu, tolong jangan mempersulit. Ya, betul, betul. Setuju. Oke. Tidak makan gaji. Siap. Sekian dan terima nasi. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Bro. Semoga Terima kasih, Bro. sehat-sehat terus semuanya. Kita tutup. Om Santi. Om santai.